Oke, selamat datang di channel si anak tua bersama gue Dito Wangsa dan Lendi. di segmen ngobrol santai. Let's go guys. Alright guys, so akhirnya ngobrol santai lagi Lendi, ya kan? Setelah lama kita nge-live ya kan, terus juga jarang-jarang bikin konten belakangan ini. Sekarang kita bikin konten lagi, ngobrol santai. Dan terpaksa ini kita harus syuting siang-siang, jadi maaf kalau ada suara tongeret seperti biasa yang menghiasi. Dan kalau ngomongin live dari anak tua, gue juga mau ngingetin bahwa live-nya si anak tua itu masih akan tetap ada di channelnya anak tua ya. Live-nya ya. Dan biasanya kita lakuin pas ngabuburit maupun pas malam, tapi jadwalnya emang gak pasti sih. Yang pasti antara itu dua itu, dan nanti video hasil live-nya itu akan di-upload di channel gue pribadi di si Dito Wangsa. Nanti ada di deskripsi dan ini ditulis juga di bawah sini ya. Gitu, biar kalian pada subscribe gitu ya. Siapa tahu ada yang mau nonton hasilnya gitu ya. Dan kali ini seperti biasa gue dan Lendi mau bilang dulu stay safe everybody, stay sane gitu ya. Mudah-mudahan kalian semua masih pada sehat-sehat aja gitu. Dan kali ini kita akan ngebahas sebuah game Len dari waktu ke waktu lagi nih. Dimana game yang bakal kita bahas ini adalah Metal Gear Series. Metal Gear Series. Yoi. Kalau ngomongin Metal Gear, selain kita akan teringat dengan nama Konami, tentunya kita juga akan teringat dengan nama orang yang sudah disia-siakan ya. Disia-siakan gitu dia. Sayang sekali. Yoi, Hideo Kojima. Jadi ini adalah sebuah karya emas lah dari atau anak emasnya dari Kojima ya, yang dikerjasamakan bersama Konami bertahun-tahun, dan akan kita jelasin di sini dari waktu ke waktunya. Yang kita jelasin ini bukan dari segi story wise-nya atau dari ceritanya Len ya. Iya. Tapi bukan. dari gameplay mekanik dan seberapa berkembangnya game ini dari waktu ke waktu. Evolusinya ya. Betul. Dan sebelum kita melanjutkan bahas game ya Len, kita akan ngejelasin dulu tentang dua hal yang paling banyak ditanya sama teman-teman juga nih Len. Apa tuh? Yaitu mengenai protagonisnya yang memang Snake semua tapi beda-beda nama. Dan yang kedua adalah Metal Gear itu sendiri apa. Mungkin kita akan berangkat dari yang sebenarnya protagonisnya itu siapa sih sebenarnya. Yang pertama ada yang namanya Solid Snake Len. Solid Snake. Solid Snake sebenarnya kalau kita ngebahas dari Solid Snake, ini adalah seorang agent yang memang jadi protagonis dari most of serinya ya. Serinya Metal Gear, karena memang dimulai ceritanya dari Solid Snake. Solid Snake gitu. Dimana dia ini sebetulnya adalah klonengan. Iya, akun. Kalau sekarang yang di cloning akun. Kalau jangan Metal Gear orang ya. Jadi adalah cloningan dari Big Boss. Makanya enaknya kita kasih tahu juga siapa itu Big Boss Len. Ya biar nggak bingung ya. Biar nggak bingung. Jadi kita mulai dari Big Boss dulu kali ya. Big Boss ini adalah soldier atau super soldier lah ya bisa dibilang ya. Pada masa itu yang merupakan salah satu soldier yang tiada duanya. Makanya di cloning gitu ya. Kayak di cloning. Dan Big Boss sendiri tuh punya beberapa nama. Ada Naked Snake, ada Venom Snake, Punish Snake, bahkan Big Boss itu sendiri. Tapi by its name di game itu dikenal dengan nama Jack ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan Jack ini akhirnya nitip benih di si Eva ya. Nitip benih di rahimnya Eva untuk ngelahirin si Solid Snake dan Liquid Snake gitu ya. Cloningannya dia. Dan itu dilakukan pada usianya dia yang udah akhir 50-an kalau nggak salah. 50-an, makanya si Solid Snake itu cepet tua lah gitu. Waduh, cocok nih masuk anak tuh. Cepet tua. Makanya pas di yang keempat pun juga kan ketemu tuh. Betul. Kondisinya jauh lebih tua ya. Tuan Solid Snake. Betul. Dan Solid Snake ini memang menjadi protagonis dari kebanyakan Metal Gear series ya. Dan dimana ada Liquid Snake juga yang merupakan saudara kembarnya atau cloningan kembarnya. Tetapi posisinya kalau Liquid Snake ini lebih ke antagonis. Dan satu lagi yang mungkin mau kita sebutin adalah Solidus Snake Len. Solidus ya. Dimana Solidus Snake ini adalah bapak angkat lah ya. Bapak angkat dari Raiden. Bapak angkat. Dimana dia waktu itu di era peperangan juga gitu ya. Terus dia ngebantai keluarganya Raiden. Raidennya dicomot sama dia sebagai anak angkat dan dilatih juga jadi super soldier ya lainnya. Gitu. Dan Solidus Snake ini adalah orang yang bernama George Sears yang memang mukanya mirip juga gitu sama Big Boss ya lainnya. Iya. Makanya disangka Big Boss terus juga sempat ngaku jadi Solid Snake juga kan? Iya betul. Jadi memang dia dia yang kedua di Sons of Liberty Land ya. Sempat iya. Nanti itu bakal kita bahas juga. Yang intinya dia ini adalah sebetulnya bukan Solid Snake maupun bukan Big Boss. Malahan namanya George Sears gitu. Jadi itulah dia penjelasan dari gue dan Lenny mengenai siapa-siapa aja tokoh-tokoh lah ya, bukan protagonisnya aja dari si Metal Gear yang utamanya. Khususnya yang ada kaitannya dengan si Snake itu sendiri lah ya. Iya. Lalu kita akan lanjut lagi tentang Metal Gear itu apa. Jadi Metal Gear ini adalah sebuah nuklir berjalan, simpelnya begitu ya. Iya, platform nuklir berjalan lah Platform nuklir berjalan. Tapi kalau ngejudge by it looks ya dari kelihatannya itu rata-rata biasanya yang disombongin nih sama Kojima dan serinya Metal Gear itu bentuknya kayak T-Rex lah nih. Kayak ada dua kaki gitu, terus bentuknya. Oh iya, itu yang versi barunya lah ya. Versi barunya, tapi yang versi lama itu kayak tank baja gitu ya. Kayak tank baja. Jadi intinya adalah itu tadi.
nuklir berjalan. Itu yang Metal Gear biar kalian tahu. Dan di sini Solid Snake itu berupaya untuk mencegah ya dari alat nuklir itu untuk bisa dipakai untuk senjata perang gitu ya. Karena ya itu diperebutkan lah. Diperebutkan, betul. Oke, kita langsung masuk aja ke story-nya dari Metal Gear Land. Kalau kita ngomongin story-nya ini dimulai di tahun 1987 di mana Kojima ini ngeluarin game itu 1-2 ya, yang keduanya itu di tahun 90 kalau nggak salah. Itu adalah Metal Gear yang pertama sama Metal Gear yang kedua. Nah, ini Metal Gear yang pertama yang kedua ini keluarnya di MSX2 ya namanya. Itu kayak desktop gitu. Jadi gua sama Landy itu tidak mengalami si Metal Gear yang 1 dan 2 ini lah. Iya, nggak sempat nyicip ya. Nggak sempat nyicip. Pun nyicip itu setelah sekarang dan ya udah nggak relevan banget boy. Ya gamenya kayak gitu tapi tetap ada ambisi kuat dari Kojima untuk membuat game menjadi stealth. Iya, kayaknya lihat ceritanya udah cukup lah ya. Lihat ceritanya aja lah biar kalian ngerti. Karena kalau mainin emang itu termasuk game yang jadinya susah juga untuk dimainin sih bisa dibilang. Karena memang top down gitu ya dan bisa dilihat lah sama kalian ini grafiknya seperti ini dan dibikin stealth tuh belum sempurna lah platformnya sebenarnya atau enggak teknologinya belum sempurna. Makanya kita omongin yang cukup mulai sempurna ada di Metal Gear Solid yang pertama di tahun 1998 di mana Kojima dan Konami ini ngeluarin game ini itu bisa dibilang sebagai sebuah pionir ya Len, di era itu game stealth yang punya eksekusi cukup sempurna lah bisa dibilang. Iya, salah satu yang merevolusi juga lah ya. Iya tentunya. Karena memang sebelum-sebelumnya kan ya itu tadi dibikin kayak gitu kan di MSX itu kan tidak. Iya, sebenarnya ada yang stealth juga, cuman yang pakai unsur sama elemen kayak ini tuh baru Metal Gear gitu. Betul, dan dieksekusi dengan cukup sempurna. Jadi kalau misal di arahnya gue sama Landy gitu ya, semua orang yang ditanya tentang game stealth itu apa, salah satunya yang keluar dari mulut kita adalah Metal Gear Solid. Walaupun ada beberapa game lainnya seperti setahun selanjutnya ada Siphon Filter, terus beberapa tahun kemudian ada Splinter Cell gitu ya. Cuman itu memang jadinya followers lah bisa dibilang. Cuman yang pertamanya itu bikin Metal Gear Solid. Dan apa aja sih sebenarnya yang terjadi dengan Metal Gear Solid secara gameplay mekanik yang lu inget lah? Apa aja sih sebenarnya? Nah, secara gameplay mekanik itu yang gue inget ini. Kalau ketahuan tuh ada alertnya gitu. Alert soundnya sama tanda seru tuh. Betul. Itu adalah salah satu yang khas juga dan sampai sekarang masih dipakai sound kayak gitu ya dari Metal Gear. Terus juga kalau lagi mentok nih, wah gimana ya? Nah itu tinggal teleponnya itu pakai kode call. Terus juga ada user interface-nya khas banget juga kan. Biasanya itu dikasih tahu di situ. Iya. So kalian akan nelpon si Otakon atau enggak nelpon teman-temannya si Solid Snake inilah ya. Untuk minta masukan kira-kira ini udah mentok nih kemana gitu. Dan secara level design udah termasuk yang cukup bagus juga. Dan secara gameplaynya bisa ketok-ketok juga ya Len ya. Kalau Assassin's Creed bisa siul-siul ya kan. Di sini bisa ketok-ketok. Terus bisa masuk box. Itu salah satu yang menurut gue apa ya? Kalau ngomongin Metal Gear nggak mungkin lupa dengan itu. Masuk box jalan lagi jalan lagi dan bisa lihat, bisa ngintip gitu ya. Terus juga bisa masuk lemari, terus juga ya banyak hal yang kayak ventilasi ya kan, masuk ventilasi. Pokoknya unsur-unsur stealth itu benar-benar kita bisa dapetin di sini gitu. Dan yang paling menarik dari Metal Gear Solid yang pertama kalau kita bisa omongin adalah bagaimana cara melawan Psycho Mantis? Kayaknya nggak semua orang sempat ngalamin. Dan yang ngalamin pasti bakal inget banget seberapa resenya musuh yang satu ini. Coba Landy deh yang cerita mengenai Psycho Mantis. Nah ini Psycho Mantis ini kan ceritanya bisa ngebaca pikiran musuh gitu ya. Mind reading. Iya makanya. Nah caranya tuh buat ngalahin itu sebenarnya gampang. Tinggal cabut kontrolernya, pindahin ke port yang 2. Ya. Meskipun cuma gitu doang ya, tapi kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris misalnya di era itu, terus juga nggak ngebaca si tulisan-tulisannya dengan baik lah ya, narasinya dengan baik, kita juga bingung kan? Iya makanya. Iya. Kalau gue sih tahu dari temen ya, nggak tahu dari bener-bener baca karena belum mengerti pada saat itu. Tapi itu salah satu yang revolusioner di era itu. Luar biasa, Kojima memang udah ada aja idenya ya. Lalu kita lanjut lagi ke serinya yang kedua yaitu Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty di 2001 dimana ini udah Siphon Filter udah keluar. Kayaknya Splinter Cell udah keluar apa belum ya di 2001 ya? 2002 ya kalau nggak salah Splinter Cell. Setahun setelah ini baru keluar Splinter Cell. Tapi kalau ngomongin Sons of Liberty di sini kita pakai Solid Snake itu sedikit doang Len. Di sini iya. Karena kita make si Raiden. Nah, gitu. Raiden itu yang tadi udah kita omongin adalah anak angkat dari Solidus Snake, di mana dia memang sama Solidus Snake ini di prepare untuk menjadi super soldier juga ya Len ya. Meskipun di sini beda kubu gitu. Beda kubu. Di mana di sini Solidus Snake juga first appearance-nya di sini nih kalau nggak salah di Solidus ya. Ada di sini juga. Gitu. Dan kalau ngomongin gameplay mekaniknya di sini itu secara visual adalah hal yang paling signifikan. Luar biasa karena ini PS2.
Oh iya. Kalau yang sebelumnya PS1, ini PS2, jadi secara grafik tuh jauh lebih smooth gitu ya. Secara FPS-nya juga lebih stabil, lebih asik buat diikutin gameplaynya. Ditambah lagi juga ada beberapa gameplay baru yang ditawarin dengan sosok si Raiden ini. Dan salah satunya adalah ini ya, Tranquilizer Gun tuh. Tranquilizer Gun baru ada di sini ya. Kalau nggak salah pertama kali di sini. Iya, kalau nggak salah sih pertama kali di sini, di mana kalian jadinya nggak harus bunuhin semua musuh kalian ya. Terus kayak kalau ada musuh nih, lu todong senjata, itu tuh dia bakal ini ngedropin barang gitu. Oh iya. Itu salah satu gameplay mekanik yang baru ada di sini nih. Sebelumnya nggak ada. Iya. Ya mungkin si Kojima baru bisa nerapin di sini nih. Ide-ide gila lagi di sini gitu. Terus juga bisa gelantungan juga kan Raidennya kan. Dan gelantungannya juga ada levelnya gitu. Kalau nggak salah ya. Kayak makin lama dia bisa makin kuat. Kalau di awal-awal dia lebih gampang ngedrop ya. Kayak gitu. Itulah ide-ide gila Kojima di yang kedua ini mulai bisa kita lebih nikmati lagi. Cuman sayangnya mungkin buat kalian yang berangkat pengen main Solid Snake di sini malah jadi pakai Raiden. Tapi kalau ngomongin Raiden di sini dan katananya Len, di sini memang ada satu scene yang cukup memorable juga. Di mana di sini ada Raiden yang ngelawan Big Boss pakai katana tuh. Iya. Itu salah satu adegan yang menurut gue sulit dilupakan juga gitu ya. Dan di sini juga ada Liquid Ocelot ya, ini bikin makin pusing. Tapi gak akan gue bahas secara cerita lah, nanti kalian malah jadi pusing gitu. Oh iya. Karena ada Liquid Ocelot juga segala ya di sini. Karena memang ya di seri yang Solid Snake, ya udah memang main villainnya si Liquid Snake. Iya betul. Kita masuk yang ketiga ya guys ya. Yang ketiga ini adalah Metal Gear Solid 3 Snake Eater di tahun 2004. Dimana ini platformnya masih PS2, tapi udah di ujung-ujung lah bisa dibilangnya ujung-ujungnya PS2. Jadi emang grafiknya juga ada perkembangan dari grafiknya si yang tadi Sons of Liberty ke Snake Eater. Ada yang lumayan lah. Tetapi yang gue highlight dari Metal Gear Solid 3 Snake Eater ini memang Metal Gear 3 Snake Eater ini banyak banget yang ngefans sama seri ini Lan. Karena memang dianggap sebagai seri awal mula dari Metal Gear sebenarnya kan. Awal pertama guys ya kan. Jadi memang kalau ngomongin plotnya gitu ya, secara si timeline-nya gitu ya, ini justru adalah Metal Gear yang pertama nih. Dari keseluruhan Metal Gear awalnya justru di sini kan. Iya. Gitu. Dimana misi ini kita itu berperan sebagai Big Boss itu sendiri atau Jack ya, atau si Snake di original Snake, di mana kita akan nyelamatin ilmuwan bernama Sokolov. Iya. Jadi awalnya menyelamatin Sokolov, tapi ternyata ya ada cerita lain lah di dalamnya. Nanti kan spoiler ya. Tapi kalau ngomongin gameplay mekanik lagi-lagi Lan, ini kan hutan-hutan gitu ya. Iya. Dan ini adalah the real Metal Gear Survive ya. Yang survive. Kalau yang satu kan tidak survive. Tapi kalau ngomongin unsur survive Lan, apa aja yang lu inget gameplay mekanik yang cakep banget dari Snake Eater ini Lan? Ini banyak sih, kayak ada bar stamina ya. Yang hunger ya. Kalau misalnya hunger lu bar, telat makan gitu ya, lu bisa pingsan atau keroncongan. Dan kalau keroncongan bisa ketahuan sama musuh ya. Iya, itu aneh banget ya. Perut tuh tiba-tiba bunyi, nah itu musuh bisa tahu. Gitu. Walaupun aneh tetapi ya sudah lah, kita makan aja lah. Dan kalau ngomongin hunger bar yang ada di Snake Eater ini Len, itu lu bisa makan hewan-hewan kayak tikus, buaya. Dan si ularnya sendiri emang bisa dimakan, makanya namanya Snake Eater kali. Memang ularnya bisa dimakan gitu. Karena kalau kalian nggak makan, nanti stamina kalian bakal si health kalian bakal turun terus gitu. Dan di sini juga ada fitur medical treatment Len ya. Dimana luka apapun akan memiliki dampak jangka panjang kalau nggak diobatin, kalau nggak di patch gitu. Iya, kayak lebih ketembak gitu ya. Nggak segera diobatin itu. Ya darahnya bisa ngurang terus gitu. Iya. Atau nggak tiba-tiba nggak ada yang nembak nih. Iya. Terus tiba-tiba kok darahnya ngurang ya. Nah pas dicek tuh ada lintah. Wah, betul ada lintah juga di sini. Iya, karena di sini kan setupnya tuh memang outdoor ya, lebih banyak outdoornya, kan? Hutan-hutan kayak gitu. Dan di sini juga ngomongin outdoor, memang ada satu fitur yang memang harus ada nih kalau ngomongin outdoor dan hutan-hutan, yaitu adalah camouflage. Dimana mulai bisa kamuflase gitu ya, tapi ganti-ganti baju sama face paint Len. Kayak komando dicoreng-coreng. Kayak komando dicoreng-coreng. Jadi masih kamuflase ala-ala tentara lah ya pada umumnya gitu ya. Dimana Snake juga di sini, Big Boss ini atau si Jack ini kehilangan salah satu matanya Len. Jadi alasan kenapa dia pakai eye patch lah ya, bisa dibilang ya. Nah itu ada di sini nih. Ada di sini. Jadi kalian yang pengen tahu the origins-nya itu ada di sini sih sebenarnya gitu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4 Di nomor 4 ini Metal Gear Solid 4 Guns of Patriot di tahun 2008 Lan. Dimana ini udah menginjakan kakinya di next gen, di PS3 ya. Iya. Sehingga memang kalau ngomongin dari segi gameplay mekanik dan visual, ini bisa dibilang Metal Gear pada era itu ya yang paling cakep lah kelihatannya. Dan memiliki environment yang paling rich dibandingin yang lainnya juga kan. Kalau yang lainnya kan outdoor, indoor. Kalau ini kan emang lebih rich aja, kayak digabungin semua ya kan. Iya, soalnya ini juga kan ada tempat di seri-seri sebelumnya yang
ditongolin lagi. Di-revisit lah bisa dibilang. Iya. Dan kalau ngomongin teknologi atau gameplay mekanik yang ada di Metal Gear Guns of Patriot ini, itu ada salah satu teknologi yang namanya Octocamo, di mana kita mulai kamuflasenya tuh mulai canggih. Iya, kayak bunglon ya di sini. Kayak bunglon, bisa ganti-ganti tempat gitu. Dan di sini juga Snake ditemanin sama yang namanya MK11, sebuah robot yang dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh Otacon. Otacon ini yang dari awal sebagai partner kita lah, sidekick kita lah bisa dibilang ya. Gitu. Yang apa ya? Memonitoring gitu lah. Memonitoring betul gitu. Dan di sini juga udah mulai ada yang namanya jual beli senjata kalau nggak salah. Jual beli ya upgrade senjata di sini mulai ada gitu ya. Dan ceritanya itu oke banget, dan yang paling nggak bisa kita lupain adalah sebenarnya kalau kita ngomongin CQC Len atau enggak close quarter combat. Nah, kalau ngomongin close quarter combat sebenarnya itu udah dimunculin dari Metal Gear yang ketiga ya. Nah, di yang ketiga di Snake Eater itu CQC mulai ada sebenarnya. Di mana akhirnya menjadi salah satu ciri khas dari combatnya Metal Gear kalau bisa dibilang ya, CQC ini. Soalnya iya kayak ditongolin gitu di cutscene-nya beberapa. Betul, gitu. beberapa. Jadi memang di Metal Gear Solid 4 ini juga bakal kalian temuin lagi namanya CQC itu, yang dari 3 udah ada sebenarnya. Dan kalau ngomongin story wise sedikit, Metal Gear Solid 4 ini memang adalah yang secara solid juga menutup cerita dari Metal Gear sebenarnya. Iya. Jadi kalau kalian masih ada yang menyangka kalau Metal Gear itu ceritanya ditutup di yang kelima atau di yang Phantom Pain, oh tidak kawan-kawan, justru memang di si Guns of Patriot ini yang keempat ya. Iya. Justru sebetulnya itu ditutup. Oke, jadi itulah semua canon dari Metal Gear yang kita sebutin sebelum kita menuju ke Ground Zero maupun Phantom Pain ya, atau Phantom Pain lah yang lebih tepat disebut sebuah canon. Tapi ada satu nilai yang perlu gue sebutin karena ini memang masih simpang siur ya, ada yang bilang ini canon, ada yang bilang ini bukan canon ya, itu Metal Gear Peace Walker di tahun 2010 yang dirilis di PlayStation Portable atau PSP ya. Ya kita dulu main ya, katanya juga ini adalah salah satu yang dikolaborasikan bareng Monster Hunter katanya. Iya, makanya di situ ada makhluk-makhluk dari Monster Hunter ada gitu. Rathalos. Ya Allah. Terus yang apa tuh? Apa? Yang kucing apa? Ya, yang kucing ada juga di situ. Dan ini membuat memang opini orang-orang ini menjadi tergeser bahwa ini bukan canon nih, karena memang ada kolaborasi juga gitu kan. Makanya. Dan menurut beberapa fans itu katanya kalau emang sebuah game Metal Gear ini harus disebut sebagai canon, itu harus ada 3 unsur, yaitu ada Snake, ada Liquid Snake, sama ada Ocelot gitu katanya kalau menurut para fans. Dan di sini nggak ada, makanya mungkin dianggap tidak canon. Tapi menurut gue ini harus disebutin karena di Peace Walker ini Len, sebetulnya kita menemukan sebuah gameplay mekanik yang justru diperkenalkan di sini dan akan ada di Metal Gear Phantom Pain nantinya Len. Mulai dari adanya Futon, terus juga adanya perekrutan mercenaries, karena kita mulai ada Mother Base kan kalau nggak salah di sini. Iya. Terus juga ada beberapa equipment yang memang kita bisa melihat memang ini cikal bakal dari adanya Phantom Pain nanti gitu loh. Bisa dilihat dari Peace Walker ini. Jadi kalau menurut gue nih, buat kalian yang emang suka banget dengan serinya Metal Gear, itu wajib banget buat mainin Peace Walker. Setuju gak Len? Iya sih. Karena secara vibe juga khas ya Len. Hah? Secara vibe-nya juga khas ya, kuning-kuning. Juga iya, terus juga di sini tadi kan bisa ngerekrut tuh. Iya. Nah, lu bisa ngerekrut Kojima tuh di sini. Iya betul. Terus mukanya Kojima ya gitu. Kojima gitu. Dan apa ya, ini kalau nggak salah pertama kalinya juga bisa ini online co-op. Online co-op pertama kali di sini ya? Gue juga lupa. Kalau nggak salah ini di sini bisa nih. Meskipun dulu gua nggak mainnya bukan di PS Vita gitu. Oke, kita akan lanjut ke Ground Zero lah, yang terakhir lah ya. Ground Zero terus Phantom Pain. Jadi Ground Zero ini udah kayak bridging lah ya, bisa dibilang ya. Bukan canon amat, tapi ya bridging aja untuk menuju ke Phantom Pain lah ya. Dimana di dalamnya itu kalian bakal di Ground Zero ini bakal dikasih tahu gameplay mekanik untuk sebuah game Metal Gear di next gen yang bener-bener beda dari Metal Gear yang keempat ataupun Peace Walker ya sebenarnya. Dari segi grafis apalagi, cakep banget sih. Tapi ya inilah ya penyempurnaan dari Peace Walker gitu, dari Peace Walker, iya betul. Dan Ground Zero ini memperkenalkan kalian sama gameplay mekaniknya seperti apa, jauh lebih solid juga. Tapi memang di Ground Zero ini punya playtime yang tidak terlalu panjang. Jadi memang ada sedikit cerita yang di-deliver sebagai jembatan aja sebelum kalian mainin Phantom Pain. Karena memang ini mundur lagi kan secara timeline-nya kan. Dari Peace Walker tuh udah mulai mundur lagi, dari Peace Walker ke Ground Zero, dari Ground Zero baru ke Phantom Pain. Nah dari Phantom Pain ini baru kalian sebenarnya balik lagi ke MSX itu ya, Metal Gear 1-2. Iya, yang awal banget ya. Iya, yang wadaw sekali itu ya kalau harus balik lagi ke sana. Tapi kalau ngomongin Ground Zero, di dalam Ground Zero juga banyak beberapa Easter egg yang dilakukan oleh tim dari Kojima juga ya. Dimana katanya harus di center nanti ada logo-logo gitu ya. Ada yang hilang, ada yang enggak. Ya pokoknya ada yang karya asli Kojima dan tidak yang seperti itulah. Ada Easter egg-nya juga. Lalu kita akan lanjut ke Phantom Pain, di mana memang ini awalnya diklaim sebagai Metal Gear Solid yang open world. Setuju nggak Len? Enggak sih. Lendy dengan solidnya tidak setuju. Ya nggak masalah, boleh. Iya. Boleh. Menurut Lendy tidak open world. Kenapa Len? Iya karena lu cuma bisa
apa ya, kayak ini kan bisa milih misi gitu kan, Bisa. kayak Peace Walker kan. Iya. Ya udah misalnya udah nih lu terjun beres misi, ya bebas tuh. Iya. Lo mau muter-muter naik kuda kayak naik Iya, mobil, Tapi di area itu aja. itu aja. Dan kalau mau balik Ya harus manggil lagi. dan ya udah tinggal nunggu aja di dalam Iya. helikopter, bukan lo yang ngendaliin Ngendaliin gitu. kayak Grab heli. Jadi helikopter tapi Grab. Wah. Jadi memang di sini kalau mau dibilang kalau ini adalah sebuah open world, ya boleh kalau ada yang mau menganggap begitu karena memang klaim dari merekanya open world. Tapi kalau kalian mau menganggap ini tidak, gue juga setuju dengan lain. Di sini nggak dibilang open world banget juga enggak sih sebenarnya. Lebih ke sandbox aja kayaknya. Dan memang kalau kita ngelihat ini banyak banget penyempurnaan yang Kojima lakukan. CQC-nya juga makin mantap, makin fluid juga gitu ya. Terus juga ngomongin custom juga di sini, edan-edanan customnya, senjata-senjatanya banyak banget yang bisa lu custom di sini. Mother base lu juga mulai ada bentuknya dan walaupun tidak bisa masuk ke dalam mother base. Markas sendiri tapi nggak bisa dimasukin. Gak bisa, tapi bisa mandi sama piara anjing. Paling ini ngelihat Quiet dalam penjara lah. Oh iya, ngeliat Quiet dalam penjara sama ada lah nanti ada beberapa orang yang bisa dilihat dalam penjara. Tapi yang pasti memang ini menjadi sebuah Metal Gear Solid yang apa ya mix lah reviewnya bisa dibilang ya. Banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka. Tapi kalau gue ingetin lagi, Metal Gear Solid Phantom Pain ini justru memang menceritakan tentang masa-masa kejayaan dari Big Boss ya. Iya. Jadi bukan ini menjadi penutup dari serinya Metal Gear, tapi ini justru secara secara perilisan ini yang terakhir dirilis. Tetapi secara cerita ini menceritakan plot hole ya kayaknya. Plot hole kayak lu nonton Star Wars gitu kan, dari yang 456 gitu. Yes. Ada sosok Darth Vader nih. Iya. Nah, terus akhirnya dibikin tuh sejarah gimana terciptanya sosok Darth Vader ini gitu Iya kan. betul. Dan ya ini Phantom Pain seperti itu. Kurang lebih kayak gitu, seperti itu. Jadi memang bukan menutup serinya Metal Gear gitu. Tapi jangan. sebenarnya kalau dari fitur sama gameplay ini yang paling asik sih memang gitu. Betul, karena memang ini sudah dieksekusi di teknologi yang paling mutakhir lah pada era itu ya. Dan memang Kojima kayaknya emang langsung numpahin semuanya sehingga memang menebar konflik dengan Konami pada akhirnya. Sayangnya ya. Tapi memang kalau kita ngomongin yang Landy tadi bilang ya, asik banget sih. Lu bisa semi RTS juga gitu, lu bisa bener-bener masang taktik juga di sini gitu ya. Tactical dan stealth-nya pun masih bisa. Dan di sini juga Punish Venom Snake menjadi tokoh utamanya ya. Iya. Dan kalau diomongin akan menjadi spoiler sehingga ya pokoknya ada Big Boss lah di sini. Ada Big Boss lah. Ya gitu. Oke, gitu aja dari gue dan Landy untuk Metal Gear From Time to Time. Tapi kalau ngomongin game Metal Gear ini salah satu favorit gue sama Landy. Tapi bukan berarti gue sama Landy gak main Siphon Filter ataupun Splinter Cell ya Landy. Dua-dua game itu juga kita juga mainin juga. Cuman awalnya kenal sama ini. Kalau gue sih pertama kenal sama VR Mission lah. VR Mission wah. Salah beli. Ini apa sih tapi? Gak apa-apa buat latihan ya. Gue beli VR Mission, ya Allah ternyata game buat training doang gitu. Tapi Splinter Cell dan Siphon Filter juga mewarnai masa muda kita lah ya nih. Untuk game stealth yang seirama lah Agent gitu kan, disuruh mindik-mindik gitu ya. Kayaknya ya jadi banyak yang terinspirasi gitu. Betul pastinya. Oke, so buat kalian yang mau ngobrol juga di bawah mengenai Metal Gear dan kalian merasa fans dari Metal Gear, silakan bubuhi komentar kalian di kolom komentar di bawah biar semakin seru juga gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Tua kalau suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa buat like, comment, dan yang paling penting adalah share karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_ karena Lady di sana bakal nulis banyak banget artikel-artikel terbaru mengenai video games lah ya, industri video games. Iya. Dan ada trivia juga. Landy mulai centil lah ya bikin trivia. Ya, kalian ikutin aja ya. Silakan. Semakin lama semakin seru karena ada beberapa trivia yang Landy bikin yang gue adopsi untuk jadi video Anak Tua juga lah konten nantinya. yang baru lah ya. Konten baru buat Anak Tua juga. Oke, gitu aja. Jangan lupa juga follow merchandise-nya ya Lan ya. Yang jaket pada nanya jaket udah sold out. Jadi tungguin aja kita akan open PO lagi ya. Ya tungguin nanti kita update lah. Kita update. Makanya buruan follow @PLY Original. Oke, gitu aja. Play Original, Bagaimana Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.